Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan segala kenikmatan darinya lah maka sempurnalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Di antara kebaikan yang patut kita syukuri, yang bisa kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah memudahkan kita untuk bisa sholat berjamaah di masjid yang mulia ini. Kita bermunajat kepadanya dan melanjutkan dengan kita menuntut ilmu agama. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur atas segala nikmat ini. Karena betapa banyak orang yang sehat, orang yang kuat, tetapi karena tidak ada taufiknya dari Allah Ta'ala, dia tidak bisa datang untuk memenuhi seruan Allah Ta'ala, menyambut panggilan Allah Ta'ala, hayya alas sholah, hayya alal falah. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Nah, kita yang ada di sini masuk ke dalam kategori itu, dan patut untuk kita terus memuji Allah atas segala nikmat tersebut. Jadi kalau berbicara nikmat itu, para jamaah, terutama kepada ibu-ibu ya, nikmat itu ibu-ibu bukan cuma sekedar fulus. Bil fulus mulus. Gak ono fulus mampus ya. Jadi bukan sekedar kita berbicara fulus. Nikmat itu luas ya, bisa beribadah itu merupakan nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Semua orang diberikan uang sama Allah. Semua orang diberikan urusan-urusan dunia oleh Allah. Tetapi tidak semua orang, terkhusus orang Islam, diberikan kesempatan untuk selalu hadir di majelis ilmu, bahkan sholat berjamaah di masjid. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita hanya akan sekedar murojaah salah satu dari sabda Nabi SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, di mana Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang ada di dalam hatinya sebesar dzarrah keangkuhan, kesombongan. Ini ancaman dari Nabi SAW. Karena sifat sombong, sifat angkuh ini sering ada dalam diri kita. Terkhusus kita sombong dalam urusan-urusan dunia. Ketika Allah Ta'ala menguji kita dengan dibukanya dunia yang hanya sedikit, mulailah kita menjadi pribadi yang angkuh.
yang sombong, yang meremehkan orang lain. Bahkan sampai pada derajat kita mengira apa yang kita miliki dari urusan dunia itu akan mengekalkan kita. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, ayahsabu anna malahu akhlada. Banyak manusia mengira mereka itu akan kekal di dunia ini lantaran karena harta yang mereka miliki, karena urusan dunia yang mereka miliki. Maka kita katakan tidak. Tidak ada orang yang kekal karena urusan-urusan dunianya. Andai kata ada manusia yang kekal karena hartanya, karena jabatannya, maka yang tentu lebih utama untuk mereka kekal yaitu Qarun dengan Fir'aun. Mana mereka sekarang? Justru yang membinasakan mereka itu apa? Keangkuhannya, kesombongannya. Itulah yang menyebabkan mereka dihinakan sama Allah Ta'ala. Iblis, di mana tinggal iblis itu? Sebelum dia dilemparkan ke dalam api neraka. Di surga. Yang dikatakan surga itu adalah Darun Naim, tempat kenikmatan. Kenapa surga disebut dengan tempat kenikmatan? Karena segala hal yang bisa menjadikan kita berhenti menikmati kenikmatan itu dihilangkan sama Allah. Di dunia orang kalau makan daging, Bu, Pak, dia pasti akan membatasi dirinya. Kenapa? Takut kolesterol. Betul, Bu? Di dunia kalau orang banyak makan yang akhiran eng-eng itu, apa itu? Kepiting, emping, udang. Takut apa? Asam urat. Di surga gak ada asam urat itu, gak ada kolesterol itu. Gak ada ceritanya orang di surga, Ustadz, berarti nanti kalau saya banyak makan daging nanti kolesterol. Gak ono kolesterol itu. Fadol mau makan emping belinjo sepuasnya tidak akan menjadikan Anda terkena penyakit asam urat, tidak akan. Karena nggak ada di surga kayak gitu. Darun Naim, kenikmatan yang terus datang kepada kita. Ya. Tapi coba lihat iblis, kenapa dia ditendang? Kenapa dia dilemparkan oleh Allah Ta'ala dari surga? Karena tatkala Allah mengatakan sujudlah kalian kepada Adam wahai para malaikat dan iblis, maka malaikat sujud, tapi iblis aba wastakbaro, dia tidak mau, dia angkuh, dia sombong. Bahkan dia mengatakan kepada Allah Ta'ala seraya membangkang perintah Allah dengan mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka hati-hati sifat ini, jemaah. Sifat yang berbahaya, perangai yang buruk, etika yang tidak baik. Dan ini bukan sifat dasar atau mental utama seorang mukmin, bukan. Karena sifat dan mental utama seorang mukmin justru sebaliknya. Lawan dari sombong, dari angkuh itu adalah rendah hati. Rendah hati. Atau kalau dalam bahasa agamanya tawadu. Ya, tawadu. Itu bahasa agamanya tawadu. Kalau bahasa kita itu rendah hati. Bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Taib. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Qala rajulun, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang dia itu ingin pakaiannya bagus, pakaiannya rapi, pakaiannya indah,
Kita pingin kan menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, pakaian yang indah. Pingin kita. Ya. Saya, Anda, antum semuanya. Apalagi para wanita, dia pingin berpenampilan indah di hadapan suaminya. Tujuannya apa? Supaya suaminya makin cinta, supaya suaminya tidak nikah lagi. Tapi kalau takdirnya Bu, ya sudah Bu, sabar wis. Ibu banyak-banyak doa lah. Ini minumnya banyak ya. Ini gula, Wah, diabetes semuanya. Saya yang ini aja lah. Bismillah. Sampai mana tadi? Hah? Oh, diabetes. Oh, nikah lagi. Kok ada dua versi ini? Antara ibu-ibu sama bapak-bapaknya beda. Pingin kelihatan indah, pingin kelihatan rapi. Ya. Wa na'luhu hasanatan. Begitu pula sandalnya, alas kakinya. Kita pingin menggunakan alas kaki yang baik, alas kaki yang bagus. Pertanyaan orang ini, bagaimana kalau sifat itu ada di seseorang? Apakah itu bagian daripada kesombongan? Ada orang pingin pakainya bagus, pingin pakaiannya rapi, sandalnya bagus. Apakah itu bagian dari kesombongan? Maka Nabi SAW mengatakan, Qal, innallaha jamil. Allah itu maha indah. Wa yuhibbul jamal. Dan suka kepada keindahan. Artinya, ketika seseorang itu berpenampilan rapi, dalam rangka untuk mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini, dalam rangka dia ini ingin mencari ridho Allah, supaya Allah ridho sama dia, Allah senang sama dia, karena Allah suka kepada keindahan, niatnya itu. Maka dalam konteks ini dapat pahala. Dapat pahala. Tetapi umumnya orang itu menggunakan pakaian yang bagus, yang rapi, apalagi kalau dia pergi ke satu acara. Saya tidak katakan semua, umumnya orang itu kebanyakan ingin tampil. Ingin, kalau bahasa anak muda itu pingin show off istilahnya, dia tuh pingin pamer gitu loh. Ya kan? Baru beli tas baru ibu-ibunya, padahal bisa disimpan di dalam jilbabnya, tapi sengaja dikeluarkan biar ditegur sama yang lainnya. Oh, Bu, tasnya bagus ya, baru ya, beli di mana gitu kan. Nah, kalau niatnya adalah untuk pamer, supaya orang puji dia, supaya orang kagum sama dia, bukan untuk mengamalkan hadis ini, maka dalam konteks ini kata para ulama, bisa jadi kita telah terjatuh ke dalam satu step. Berjalan di atas jalan menuju sifat sombong atau sifat angkuh. Maka perhatikan niat. Karena masalah memperhatikan penampilan itu jemaah, itu bukan perkara yang hanya Nabi yang memberitakan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk dia itu berpenampilan bagus, terutama ketika dia sholat. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Hudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan terbaik kalian. Apa perhiasan terbaik yang ditafsirkan oleh para ulama di situ? Pakaian. Ambillah pakaian terbaik kalian ketika kalian sedang beribadah kepada Allah. Ketika kalian berhadap dengan Rabbul Alamin. Ketika kalian ingin bertemu dengan Allah, bermunajat dengan Allah, berpenampilanlah dengan penampilan yang terbaik. Bahkan Allah katakan di situ zina, perhiasan. Makanya perhiasan itu tidak selamanya berupa emas, berupa perak. Tetapi perhiasan itu
intinya adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita terlihat indah, maka itu dikatakan perhiasan. Makanya sebaik-baik perhiasan yang dimiliki oleh manusia, terutama seorang mukmin, yaitu akhlak yang mulia. Itu perhiasan yang sangat indah. Sekarang gini ya, gambarannya. Ada orang, dia itu penampilannya bagus, pakai jas, rapi, pakai dasi. Tetapi lisannya suka nyumpahin orang. Apakah Anda akan melihat dia dengan penampilan yang indah? Tidak. Dia menjadi jelek penampilannya karena dia tidak memiliki akhlak yang baik. Tutur katanya tidak bagus. Ya. Makanya di dalam buku-buku fikih para ulama, toharo itu dibagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan at-toharatu al-hissiyah. Sedangkan yang kedua ada namanya at-toharatu ma'nawiyah. Apa itu at-toharo hissiyah? Yaitu kebersihan dari sisi sesuatu yang tampak. Rumah, pakaian, tempat tinggal, masjid. Ya. Itu kebersihan yang sifatnya tampak. Pada kondisi ini sangat bagus. Cuma banyak manusia berhenti pada kondisi ini. Dia hanya membersihkan dari sisi hisianya, tetapi dia lupa. Perkara yang lebih utama yang harus dia bersihkan itu adalah at-toharo al-ma'nawiyah. Mensucikan dari sisi maknawi. Apa sih maknawi itu? Mensucikan dari sisi hatinya. Dia membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati, terutama penyakit yang bernama sombong dan angkuh. Lupa kita. Ya. Padahal yang menjadi penilaian Allah Ta'ala baiknya atau tidaknya seseorang itu, mulia atau tidaknya seorang itu bukan dari sisi penampilannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rubba ash'as akbar yamuddu yadayhi ila sama mad'ufun alal abwab lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Ada orang-orang yang secara penampilan luarnya kusut, compang-camping, pakaiannya semberaut. Dia berpindah dari satu pintu ke pintu yang lainnya, dia mengetuk pintu rumah, tidak ada yang menerima dia. Dia tolak. Karena penampilan orang ini. Tetapi apa kata Allah tentang orang ini? Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau sekiranya dia berdoa, bersumpah, meminta kepada Allah, Allah kasihkan apa yang dia minta. Kata para ulama, kenapa orang ini secara penampilan luarnya sembraut, tetapi kok ketika dia berdoa, bersumpah Allah kabulkan? Karena dia memiliki hati yang senantiasa dijaga, tidak pernah iri, tidak pernah hasad, tidak pernah sombong di hadapan orang lain. Makanya Nabi SAW dalam hadis lain menekankan apa? Innallah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat dari penampilan luar kalian, tidak melihat dari fisik kalian, tidak melihat dari harta-harta kalian. Tetapi apa yang menjadi barometer utama? Walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Perhatikan hadis itu. Tetapi Allah melihat kepada yang pertama hati kalian. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang amal kalian. Kenapa Nabi menyebutkan hati dulu baru amal? Karena baiknya amal seseorang tergantung dari hatinya. Kalau hati yang dipenuhi dengan kesombongan, hati yang dipenuhi dengan ketidakikhlasan, bagaimana amal akan diterima di sisi Allah? Tetapi ibu memperhatikan hati ibu, mengikhlaskan hati ibu, membersihkan hati ibu dari hasad, dari sombong, dari iri dan dengki. Itulah yang menyebabkan amal itu diterima di sisi Allah Ta'ala. Hati dibersihkan dari sifat sombong, dibersihkan dari sifat angkuh. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, siapakah yang boleh angkuh di atas muka bumi ini? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di atas muka bumi saja, tetapi di alam semesta ini yang boleh sombong hanya Allah. Kenapa Allah yang boleh sombong? Karena Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Sedangkan kita manusia
adalah satu dari bagian yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluknya. Nggak boleh sombong kita. Apa yang kita miliki? Ya, harta itu bukan punya kita, itu titipan semua. Ya. Jabatan, kelak jabatan itu akan kita tinggalkan. Kekayaan, jabatan, ya, kehormatan dunia, semuanya akan kita tinggalkan. Ya, kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lalu Nabi SAW menyebutkan hakikat dari kesombongan itu. Al-kibru, angkuh itu, sombong itu, kata Nabi, batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan memandang sebelah mata manusia, meremehkan manusia. Kita belajar dari kisah iblis. Coba lihat kisah iblis itu. Iblis itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Ini perintah siapa? Perintah Allah. Hak atau tidak? Hak. Tetapi dia tolak kebenaran itu. Itu perintah dari Allah. Dia tolak kebenaran itu. Dia tidak mau. Berarti dia jatuh ke dalam step yang awal. Menolak kebenaran. Betul atau tidak? Jatuh ke step berikutnya yang kedua. Dia meremehkan manusia. Siapa manusia yang diremehkan di situ? Adam. Apa bentuk meremehkannya iblis kepada Adam? Dia mengatakan, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Sama seperti kita sekarang ini. Ketika ada seorang menyampaikan kebenaran dari kita kepada kita karena satu kesalahan yang kita lakukan. Ingat, kita manusia tidak pernah lepas dari salah. Jangankan kita manusia biasa, sekelas Nabi itu salah dia. Cuma bedanya Nabi itu ditegur langsung sama Allah. Adapun kita, siapa yang menegur? Giliran Allah mengirimkan orang-orang yang menegur kita. Kita masuk ke dalam dua sifat ini. Ada orang negur kita, apalagi orang ini baru ngaji. Kita sudah jadi senior, lama ngaji. Ya. Tidak sedikit saya mendengar orang-orang yang sudah lama ngaji, kemudian ketika ditegur dia mengatakan, kamu tahu apa, kita sudah lama ngaji. Itu yang pertama. Menolak kebenaran. Dia tidak mau menerima nasihat orang ini. Sedangkan yang kedua, dia meremehkan dengan mengatakan apa? Kamu tahu apa, kamu baru ngaji. Hati-hati ikhwan. Ini penyakit yang laten. Bahaya penyakit ini. Penyakit yang sering berkarat di dalam hati seseorang. Kalau sudah demikian, apa dampaknya bagi kita, orang-orang yang memiliki sifat angkuh? Salah satu faktor terbesarnya adalah orang yang sombong, orang yang angkuh itu, dia akan terhalangi dari yang namanya hidayah. Petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis waktunya? Oh, belum. Kok suwi ya? Berapa menit lagi sih? Oh, masih. Harusnya tadi itu gak lama aja gitu kan. Biar kajiannya lebih ini jemaah. Kita baca barusan. Banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang munafatul kibar likubulil haq. Salah satu tips untuk kita itu menghilangkan sifat angkuh dalam diri kita adalah belajar menerima kebenaran. Kita harus belajar. Ingat, kebenaran itu jenengan terima dari siapapun. Tetapi nggak boleh dicari dari sembarangan orang. Kalau menerima boleh dari siapapun.
Tetapi mencari kebenaran itu nggak boleh kepada semua orang, hanya orang-orang tertentu. Paham maksud saya ya? Sekarang nih, saya kasih contoh. Ada non-muslim bilang sama kita, Mas, sampean itu ya sebagai seorang muslim, dalam agamanya kan diajarin bersitu buanglah sampah pada tempatnya. Benar atau enggak yang diucapkan? Nah, pertanyaan saya, apakah kita harus belajar sama dia? Enggak, itu maksudnya. Ketika dia menyampaikan kebenaran, kita harus menerima. Tetapi tidak melazimkan kita harus belajar dengan dia. Karena orang-orang yang dijadikan guru itu adalah orang-orang yang dipilih. Perlu diseleksi. Gak bisa sembarang. Ya. Belajarlah menerima kebenaran itu, jemaah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ntar saya carikan dulu, saya lupa. Oh, saya lupa dalilnya. Jadi belajar untuk menerima kebenaran itu adalah cara untuk kita menghilangkan sifat angkuh dalam diri kita, selain daripada cara-cara yang lainnya seperti berdoa, kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena kalau kita bergaul dengan orang yang soleh, ketika kita sudah mulai untuk angkuh, maka kita akan dinasehati agar kita tidak menjadi orang-orang dan pribadi yang angkuh dan sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita adimu dararil kibri wa annahu laysa maqsuran ala darari sahibihi. Dampak buruk dari kesombongan itu tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Pasangannya, anaknya, karib kerabatnya. Ada anak sombong. Orang tuanya tidak pernah ngajarin dia sombong, tetapi dia sombong gitu loh. Dia angkuh di hadapan teman-temannya. Ya. Terkadang kita sering dengar omongan bilang gini, anak ini kok angkuh banget ya, emang gak pernah diajarin dah sama orang tuanya. Karena orang tuanya itu selalu ngajarin dia. Karena sikap anaknya yang angkuh, yang menjadi tumbalnya orang tuanya. Akhirnya orang tuanya kena, padahal orang tuanya tidak pernah ngajarin dia untuk bersikap angkuh seperti itu. Nah, ketika kita mau sombong itu dipikir dulu. Yang pertama, pantas nggak kita sombong? Apa yang kita mau sombongkan juga di atas muka bumi ini? Apa karena kita memiliki urusan-urusan dunia ini kemudian kita ingin menjadi orang yang sombong? Ingat, kita manusia itu, semua yang diberikan kepada kita itu semua titipan. Semua akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala. Dahulu para salaf, kalau mereka itu mendapati sesuatu yang baru dari urusan dunia mereka, apa sih yang terpikir dalam hati mereka pertama kali? Kalau kita kan ya, baru beli barang baru, taruhlah baru beli sepeda motor baru, atau beli kendaraan baru, yang pertama kali yang kita pikirkan itu bagaimana kita mau tunjukkan kepada orang, saya ini punya kendaraan baru, saya ini punya motor baru. Ya,
Tidak hanya kita tunjukkan di dunia nyata, tetapi di dunia maya kita jadikan sebagai status cekrek. Ada tas dibeli sama suaminya, langsung ibu-ibunya tulis rezeki istri soleha yang taat sama suami. Itu kan ya, sering ya? Sering itu. Sering, Bu? Hah? Enggak salah. Ya toh? Ada tetangga baru pulang umroh, kemudian datang ke rumah, bilang sama kita, "Assalamualaikum Bu, ini ada sedikit titipan oleh-oleh dari umroh, semoga berkenan. Ada air zam-zam, ada kurma, terus ada apa, pokoknya oleh-oleh umroh pokoknya." Langsung dipoto, cekrek. Rezeki tetangga soleh. Dulu para salaf, kalau mereka punya barang baru, sesuatu yang baru, yang ada dalam pikiran mereka, yang pertama kali yang mereka lakukan itu apa? Ini bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Apa yang saya harus jawab ini? Karena mereka menyadari tentang sabda Nabi SAW, "La tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam itu sampai dia ditanya oleh Allah Ta'ala tentang 4 hal. Tentang masalah urusan dunianya. Dari mana dia mendapatkan, untuk apa dia gunakan. Itu dulu para salaf tuh begitu. Kita enggak. Bahkan itu kita jadikan sebagai sarana untuk kita menyombongkan diri kita di hadapan manusia yang lainnya. Apa sih yang kita dapatkan dari semua itu? Kebanggaan, kesenangan, semua itu sesaat. Tidak ada kepuasan hati dalam diri kita, ikhwan. Makanya orang-orang sombong itu di antara sifat yang Allah hilangkan dalam diri mereka, mereka tidak memiliki ketentraman hati dalam dirinya. Kenapa demikian? Karena ketika ada orang yang lebih tinggi dari dia akan berusaha untuk melewati orang tersebut. Pasti itu. Ya. Dia tidak mau dilewati oleh orang lain. Dia harus yang paling atas. Sementara perlombaan itu bukan dalam urusan dunia, tetapi perlombaan dalam urusan akhirat. Ya. Jangan jadi sopir Metro Mini, berlomba-lomba menarik penumpang, simpati penumpang. Tetapi kita berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika didatangi oleh seseorang, orang ini mengatakan kepada Hasan Al-Basri, "Ya Abu Sa'id, bagaimana pendapatmu tentang fulan bin fulan?" Maka dia mengejar dia. Karena engkau orang-orang yang angku, tetapi lewatilah dia dengan engkau mengejar dia dari urusan akhiratnya. Bisa atau tidak bisa? Allah yang menyuruh kita. Lihat dulu ada sekelompok para sahabat yang dari sisi ekonomi mereka itu miskin, para jemaah. Datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami iri dengan orang-orang kaya itu." Loh, kenapa kok bisa iri? Mereka sholat sama seperti kita sholat. Mereka puasa sama seperti kita puasa. Mereka berhaji, mereka berumrah sama seperti kami. Tapi kami ada hal yang tidak bisa kami ikuti mereka. Apa itu? Mereka harta, kami tidak punya harta, mereka bisa sedekah, kami sedekahkan. Tidak. Kami ingin seperti mereka punya harta, ingin bersedekah di jalan Allah, ingin membantu kaum muslimin. Lihat para sahabat, antusias mereka. Bukan ingin menyombongkan diri dengan apa yang mereka miliki, tapi mereka ingin menjadi orang-orang yang
memiliki andil dalam agama ini. Maka Nabi memberikan solusi kepada mereka. Kata Nabi SAW, ya, basumuka fi wajhi ahika, engkau senyum kepada saudaramu itu merupakan sedekah. Engkau menyingkirkan gangguan di jalan itu merupakan sedekah. Ya. Engkau mengucapkan salam, engkau mendoakan kebaikan, engkau bersabar, itu juga merupakan sedekah. Artinya, kalaupun kita tidak memiliki urusan duniawi untuk kita bersedekah di jalan Allah, masih banyak cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan. Nah, itu dulu para salaf gitu. Kita mah beda. Itu tadi fenomena orang-orang sekarang. Kalau orang belum ngaji seperti itu mah mainstream, Bu. Tetapi kalau orang yang sudah ngaji seperti itu, ilmunya kemana? Jenengan duduk di majelis ilmu untuk melembutkan hati, menghilangkan sifat angkuh, sifat sombong. Kenapa masih ada? Terus ilmunya kemana selama ini? Apa itu definisi ilmu yang tidak bermanfaat? Ataukah kita yang tidak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ingat, Islam itu tidak cukup jenengan meminta kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus, tetapi jenengan harus juga meminta kepada Allah agar dijaga dari jalan yang tidak lurus. Balance Islam itu. Bukan berjalan sepihak, bukan dia berat sebelanda seperti itu. Ya. Nah, seperti itu Islam itu. Di samping jenengan minta kepada Allah agar diberikan ketawaduan, satu sisi jenengan minta agar jangan sampai memiliki sifat angkuh. Gitu Islam itu. Coba tanya diri kita, sudah lama kita ngaji, kemana ilmu itu? Sementara Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara tanda ilmu itu bermanfaat melahirkan rasa takut. Orang yang kalau punya rasa takut dalam dirinya, tidak mungkin dia sombong karena dia tahu dampak buruk dari perbuatan sombong tersebut. Berarti kalau kita masih sombong, kita masih angkuh, berarti bisa dipastikan fix kita itu belum memiliki ilmu yang bermanfaat. Berarti hatinya perlu untuk dibenahi. Masuknya kemana? Ke bengkel hati. Ya. Jangan cuma mobil tok dimasukin bengkel. Hati pun harus. Ya. Hati itu kalau sudah keras, bal asyaddu qaswah, dia lebih keras daripada batu. Batu itu kalau keras masih bisa bolong. Kalau hati sudah keras, apa kata pembukaan khutbatul hajah itu? Wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah sesat tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Itu hati. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau simpangkan setelah memberikan hidayah kepada hati-hati kami. Habis waktunya? Oh belum. Kok lama sekali? Kayak rusak jam gitu. Berikutnya. Pelajaran berikutnya. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah wara'us sahaba wa khaufuhum minal wuqu'i fil kibr. Para sahabat itu adalah manusia yang paling takut kalau diri mereka jatuh ke dalam kesombongan. Makanya mereka nanya. Pertanyaan itu lahir dari mereka, keluar dari mereka. Ya Rasulullah, gimana pendapatmu kalau ada orang yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Mereka itu bukan sekedar nanya, tetapi ada rasa takut dalam diri mereka agar mereka tidak jatuh ke dalam sifat angkuh. Jadi pertanyaan itu benar-benar mereka itu karena mereka khawatir. Beda sama orang zaman sekarang. Nanya, takon ustadznya supaya dites. Ustadznya ini pintar atau enggak ini ditanya ustadz. Ustadz kalau sudah pengalaman Bu, Pak, dia tahu kok pertanyaan yang sekedar untuk
dites atau tidak itu tahu dia. Tapi kalau misalkan dia baru dakwah, biasanya dia tidak bisa membedakan pertanyaan itu dites atau tidak. Saya sering kayak gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau saya digitukan ya, saya guyon aja. Iya. Kayak tadi ada satu pertanyaan. Ustadz, kan husnul khotimah ya, gimana ada kucing ketabrak husnul khotimah enggak? Kira-kira jawabannya gimana? Hah? Kira-kira kalau ibu ditanya gitu apa jawabannya? Hah? Ya. Saya jawab aja, Bu, kalau ada kucing ketabrak husnul khotimah enggak? Nanti kalau kita ketemu Allah kita tanya ya. Enggak pernah dibahas sama para ulama. Nah, itu contoh ngetes ustadznya kayak gitu tuh. Ya. Kan begitu. Ya. Sama kayak pertanyaan, Ustadz, malaikat tuh kalau makan apa sih? Pertanyaan, kalau malaikatnya makan tahu campur, emang urusannya apa? Hah? Pertanyaan yang aneh tuh yang gitu. Sahabat beda, sahabat tuh nanya mereka itu, takut mereka itu. Ya. Sahabat itu tuh bertanya karena takut mereka. Memang begitulah para sahabat, mereka nanya. Karena mereka khawatir. Supaya apa yang menjadi kegelisahan mereka itu tidak terjadi. Contoh, Umar ketika Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat, terutama kepada Hudzaifah ibnul Yaman, tentang nama-nama orang munafik. Ya, tentang nama-nama orang munafik. Umar itu khawatir, dia takut dia tuh. Kalau dia itu termasuk ke dalam orang-orang munafik. Padahal Umar itu sebelum ucapan Nabi tentang nama-nama orang munafik itu, Umar itu telah dipersaksikan oleh Nabi SAW, Umar itu masuk surga. Umar itu pasti masuk surga gitu loh. Ya, jadi tidak lantas ketika dia dijamin masuk surga, lalu dia pun merasa, oh tenang, anak masuk surga, nggak mungkin nama anak di situ. Ya, ini dia dari tadi nih ya. Adzan dulu. Hah? Oh gitu. Adzan dulu, adzan dulu. Adzan dulu. Komatnya mulai belakangan. Nanti subuh komatnya nggak apa-apa. Adzan dulu. Adzan dulu. Kita awalkan waktunya. Kalau adzan. Ya. Umar itu nanya dia, padahal sudah dijamin masuk surga. Lantas tidak menjadikan dia itu jumawa, kemudian merasa aman-aman saja. Tetap dalam diri dia itu rasa kekhawatiran. Dan itulah contoh dan potret para sahabat dahulu. Mereka adalah orang yang selalu mengedepankan dan menjadikan di depan diri mereka itu rasa khawatir. Khawatir sekali mereka itu. Beda sama kita. Kita ini suka merasa tenang-tenang saja, aman-aman saja. Padahal ya surga belum dijamin. Mati dalam kondisi husnul khotimah pun belum tentu. Ya. Tapi ya ibadah kagak. Sombong iya. Kalau ditanya mau masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Itulah bedanya kita dengan orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu luar biasa. Pantaslah mereka itu menjadi generasi terbaik. Bukan karena kemajuan teknologi mereka. Bukan dengan globalisasi mereka, bukan. Tapi mulianya orang-orang dulu itu karena apa? Karena hatinya. Hati mereka. Itu yang menjadikan mereka mulia.
Makanya coba lihat kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengomentari tentang bagaimana cara Allah memilih manusia itu menjadi seorang nabi. Kata dia, innallah yanzuru ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Ketika Allah melihat kepada hati-hati manusia, maka Allah mendapati hatinya Muhammad itu adalah sebaik-baik hati manusia. Fastafahu birisalatihi, maka Allah pun memilih Nabi Muhammad untuk menjadi pembawa risalah. Benar. Kalau jenengan tahu ada orang di zaman sekarang hatinya baik, bahkan kita katakan hatinya seperti malaikat, yakinilah hati Nabi jauh lebih baik daripada hati orang tersebut. Tidak ada hati yang lebih baik daripada hati Nabi. Sebagaimana kita mengatakan orang itu Masya Allah akhlaknya bagus, peranginya bagus, maka kita katakan akhlak Nabi jauh lebih bagus. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad itu di atas akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Kira-kira nih ya, jenengan dikatain gila sama orang gila, bisa sabar nggak? Ada orang gila, jenengan lewat, dasar gila. Orang gila bilang tuh dasar gila. Kira-kira antum mau balas, dia bilang kamu tuh yang gila, gitu kan? Kalau dengan balas, siapa yang lebih gila itu? Baik. Nah, ya, hati manusia. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran yang terakhir ya. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, al-hirsu ala fi'li ma yuhibbuhullah. Antusias melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maksudnya kita tuh berusaha melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh. Mana sih bentuk perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu? Allah suka kepada keindahan. Berarti jenengan ketika ingin tampil rapi, bentuk menarik perhatian Allah, boleh atau tidak? Boleh. Dianjurkan atau tidak? Dianjurkan. Niatnya harus itu. Ya. Tetapi kalau niatnya selain itu, sebaiknya jangan. Ya. Makanya kita harus memiliki sifat seperti ini, berusaha antusias untuk melakukan baik dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, meskipun kecil. Inilah beberapa bisa diambil dari hadis ini. Semoga ini bisa memberikan motivasi kepada kita agar jangan menjadi orang-orang yang angkuh, tetapi sebenarnya jadilah kita orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, tidak jumawa, tidak sombong di hadapan orang. Kalau kata pepatah itu, di atas langit masih ada langit. Ya, di atas langit masih ada langit. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang membumi. Ya, sebagai penutup kata seorang penyair, ya, jadilah kalian itu seperti bintang, jangan menjadi bintang itu. Dia terkadang kita melihatnya di bawah, di genangan-genangan air, tapi pada hakikatnya dia sedang berada pada ketinggian. Berbeda dengan asap. Asap dia berupaya untuk meninggikan dirinya, pada hakikatnya dia sebenarnya rendah. Ya, kita harus memiliki sifat seperti itu. Tapi semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ya sifat dan akhlak yang mulia dan menjadikan kita sebagai hamba yang selalu taat serta istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.